Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga peserta kajian hari Senin malam Selasa ba'da maghrib, baik melalui radio ataupun melalui live streaming. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa memulai kembali kajian yang untuk beberapa waktu terhenti karena satu dan lain hal. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk lanjut membahas masalah-masalah pokok yang terkait dengan masalah akidah yang kita harus memahaminya. Dan malam ini kita memulai dari bab yang ke-12, yaitu bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab ini termasuk dalam bab tafsir syahadati alla ilaha illallah, termasuk dalam bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, yaitu yang terdapat pada bab yang kelima. Bab kelima itu adalah bab tafsir tauhid dan syahadati alla ilaha illallah. Maka bab ini masih termasuk dalam bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah, babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk syirik beristi'adzah kepada selain Allah. Dijelaskan di sini oleh al-musannif, musannif kitab at-tauhid, musannif kitab syarah Fathul Majid, syarah kitab at-tauhid. Beliau mengatakan al-isti'adzatu al-iltija'u wal-i'tisam. Makna daripada isti'adzah itu al-iltija dan al-i'tisam. Judul babnya adalah
bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Isti'adzah artinya adalah iltija dan i'tisam, yaitu minta perlindungan diri dan berpegang. Jadi termasuk syirik orang yang minta perlindungan diri kepada selain Allah. Walihada yusamma al-musta'adu bihi ma'adan wa malja'a. Oleh karena itu yang dijadikan sebagai tempat untuk berlindung diri disebut sebagai ma'adha wa malja'a, artinya tempat berlindung. Fal'a'idhu billah qad haraba mimma yu'dhihi aw yuhlikuhu ila rabbihi wa malikihi wa'tasama bihi wastajar waltaja'a ilaihi. A'id, orang yang berlindung kepada Allah, itu orang yang berlari dari sesuatu yang menyakitinya atau membinasakannya, menuju kepada Rabb-Nya, menuju kepada pemiliknya, yaitu Allah. Dia bergantung, berlindung dan minta perlindungan diri kepadanya. Wa hadza tamtsil, ini adalah sebuah perumpamaan. Artinya orang yang berlindung diri kepada Allah itu laksana orang yang lari dari sesuatu yang menyakitinya menuju kepada Allah. Dia ingin mencari perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang menyakitinya. Jadi ini adalah sebuah perumpamaan. Kalau tidak, fama yaqumu bil qalbi minal iltija'i ila Allah wal i'tisam bihi wal itrahi baina yaday Rabb wal iftiqar ilaihi wat tadhallul lahu amrun la tuhitu bihi al ibarah. Kalau bukan demikian, seperti yang kita ungkapkan tadi, maka apa yang dilakukan oleh hati untuk minta perlindungan diri kepada Allah, untuk bergantung kepada Allah dan menyerahkan diri di hadapan Allah, serta merasa butuh kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah, itu semuanya merupakan perkara yang sebuah ungkapan tidak akan bisa mewakilinya. Artinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena itu adalah pekerjaan hati. Bagaimana dia seakan-akan lari dari sesuatu yang menyakiti menuju kepada Allah untuk minta perlindungan diri kepada Allah. Jadi itu adalah pekerjaan hati yang demikian susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Intinya isti'adzah kepada Allah adalah mencari perlindungan diri dari hal-hal yang berbahaya bagi dirinya. Wa qala Ibnu Katsir, sementara Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan al-isti'adzah hiyal iltija ilallah wal iltisaq bi janabihi min syarri kulli dhi syarrin wal 'iyadhu yakunu li daf'i syarr wal liyadhu li talabil khair. Intaha. Kata Ibnu Katsir, isti'adzah itu adalah iltija, yakni minta perlindungan diri kepada Allah dan melengketkan diri di haribaan Allah untuk minta perlindungan dari keburukan setiap makhluk yang berbuat buruk.
dari keburukan setiap makhluk yang melakukan keburukan. Istilah al-'iyadz. Jadi ketika kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, isti'adzah kepada Allah, itu dari asal kata al-'iyadz. Sering kita mendengar orang mengatakan wal 'iyadzu billah. Ada istilah al-'iyadz, ada juga al-liyadz. Al-liyadz. Kata Ibnu Katsir, al-'iyadz yakunu li daf'isy syarr. 'Iyadz itu adalah minta perlindungan untuk menolak keburukan. Jadi supaya dia terhindar dari keburukan. Itu namanya 'iyadz, a'udzu. Wal liyadz, sedangkan liyadz itu minta perlindungan diri untuk mendapatkan kebaikan. Jadi maknanya hampir sama, bedanya adalah kalau al-'iyadzu itu untuk menolak keburukan, sedangkan al-liyadzu untuk mencari kebaikan. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Qultu, saya penyusun kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, saya berkata, wa hiya minal ibadat allati amara Allah Ta'ala ibadahu biha. Isti'adzah ini artinya apa tadi? Minta perlindungan diri ini termasuk ibadah yang Allah perintahkan kepada para hambanya. Jadi beristi'adzah termasuk ibadah yang Allah perintahkan kepada para hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala ini, di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat perintah supaya kita beristi'adzah, minta perlindungan diri kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka beristi'adzahlah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Ini yang menjadi syahid, menjadi pembuktian dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan para hambanya untuk beristi'adzah kepada Allah. Karena isti'adzah termasuk ibadah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini terdapat dalam surat Fussilat ayat 36. Jadi isti'adzah ini termasuk ibadah, karena Allah memerintahkannya kepada para hamba untuk isti'adzah kepada Allah. Fasta'idz billah. Kalau ini bukan ibadah, maka Allah tidak akan memerintahkannya. Maka isti'adzah kepada Allah merupakan ibadah yang Allah perintahkan kepada para hambanya. Oleh karena itu kita harus beribadah kepada Allah, salah satunya dengan cara beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Wa amthalu dzalika fil Qur'ani katsir. Hal yang senada seperti ini di dalam Al-Qur'an banyak. Misalnya kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, a'udzu, aku berlindung diri kepada Rabbnya waktu falak. Ketika waktu subuh merekah, itu ada yang punya, ada yang menjalankan, ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari gelap malam kemudian muncul waktu subuh. Lah kita minta perlindungan diri kepada Allah yang telah mengatur ini semuanya, yang memiliki dan menguasai waktu subuh. Demikian juga firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung diri kepada Rabbnya manusia, kepada penguasanya manusia. Karena dia adalah penguasa segala alam semesta, maka
Kalau kita minta perlindungan yang aman dan akan memberikan manfaat besar adalah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb segala alam semesta. Famakana ibadatan lillahi fasarfuhu li ghairillah syirkun fil ibadah. Kalau isti'adzah itu ibadah kepada Allah, maka apabila ibadah ini diperuntukkan kepada selain Allah, maka itu merupakan syirik dalam peribadatan. Kalau isti'adzah itu merupakan ibadah, maka apabila isti'adzah ini ditujukan kepada yang selain Allah, berarti itu adalah syirik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat li ghairillah faqad ja'alahu lillahi syarikan fi ibadatihi wa naza'a ar-rabba fi ilahiyyatihi. Barang siapa yang mengalihkan sedikit saja, yang mengarahkan sedikit saja, yang menunjukkan sedikit saja di antara ibadah-ibadah ini kepada yang selain Allah, berarti dia telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah dalam hal peribadatan. Dalam hal peribadatan kepada Allah, dia telah menjadikan sesuatu yang lain selain Allah menjadi sekutu Allah dalam hal ibadah. Dan dia telah menyaingi Allah, mencabut hak uluhiyah Allah, membuat saingan bagi Allah dalam hal ilahiyahnya. Kama anna man shalla lillah wa shalla li ghairihi yakunu 'abidan li ghairillah. Seperti halnya orang yang salat untuk Allah dan salat untuk yang selain Allah, maka dia adalah seorang abid, seorang yang beribadah kepada yang selain Allah, hamba bagi selain Allah. Salatnya seharusnya untuk Allah saja, tapi dia peruntukan juga untuk yang selain Allah. Padahal Allah telah berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan korban untuk Rabbmu. Wala farqa, tidak ada bedanya antara ibadah isti'adzah dengan ibadah salat. Kalau itu yang seharusnya diperuntukkan bagi Allah kemudian diperuntukkan bagi selain Allah, maka itu adalah syirik. Orang itu menjadi hamba kepada yang selain Allah, enggak ada bedanya. Kama sayati taqriruhu qariban, insyaallah sebagaimana akan dijelaskan hal ini sebentar lagi insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah. Al-musannif rahimahullah maksudnya adalah penyusun kitab At-Tauhid. Kalau keterangan yang tadi adalah penyusun kitab Fathul Majid yang mensyarah kitab At-Tauhid. Yang berikutnya adalah penyusun kitab Tauhid. Beliau rahimahullah mengatakan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ini ayat yang pertama yang diangkat dalam bab ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Al-Jin ayat 6. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya ada sekelompok orang dari manusia, mereka minta perlindungan diri kepada sekelompok orang dari jin. Jadi ada sekelompok manusia minta perlindungan diri kepada sekelompok jin, maka jin menjadikan mereka bertambah rohaqa, bertambah sesat, bertambah takut kepada jin. Nanti akan dijelaskan makna dari ayat ini. Maka penjelasannya datang berikut ini. Qala Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, ay kunna nara anna lana fadlan 'alal ins
li'annahum kanu ya'udzuna bina. Artinya kami para jin, tafsir dari ayat itu, kami para jin melihat bahwa kami punya keutamaan atas manusia. Kenapa demikian? Karena manusia minta perlindungan diri kepada kami. Jadi kami lebih utama dari manusia karena manusia minta perlindungan diri kepada kami. Artinya, idza nazalu wadiyan aw makanan muhasan minal barari wa ghairiha kama kanat 'adatul Arab fi jahiliyatiha ya'udzuna bi'azimi dzalikal makan minal janni an yusibahum bi syai'in yasu'uhum kama kana ahaduhum yadkhulu bilada a'da'ihi fi jiwari rajulin kabir wa dhimamihi wa khafaratihi. Artinya apabila mereka manusia melewati sebuah lembah, kalau manusia melewati sebuah lembah atau tempat sepi yang menakutkan di padang-padang pasir dan tempat-tempat lain, di padang-padang pasir atau tempat-tempat lain. Kalau di tempat kita misalnya di pengkolan gunung-gunung tertentu atau bukit-bukit tertentu, atau di jalan-jalan tertentu, jalan menanjak atau jalan yang berkelok-kelok atau jalan menurun, itu biasanya ada sopir-sopir menyalakan klakson, det gitu. Itu maksudnya untuk minta perlindungan diri, pamit kepada yang dianggap menjadi penunggu tempat-tempat tersebut. Lah dulu orang-orang Arab sebelum Islam yang masih musyrik, ketika melewati satu lembah atau melewati satu tempat yang mengerikan bagi mereka atau tempat-tempat yang lain, seperti halnya itu menjadi kebiasaan orang Arab pada zaman jahiliyah, mereka minta perlindungan kepada pembesar tempat itu, kepada jin yang menjadi pembesar tempat itu, supaya mereka tidak ditimpa oleh sesuatu yang buruk. Jadi mereka minta izin, minta perlindungan kepada pembesar jin yang menunggu tempat itu supaya tidak diganggu oleh anak buah jin. Kama kana ahaduhum yadkhulu bilada a'da'ihi, seperti halnya seseorang yang memasuki negeri musuh kemudian didampingi oleh pengawal, rajulin kabir, orang kuat yang punya pengaruh di negeri tersebut. Dia berada di dalam pengawalan orang ini dan di dalam penjagaannya. Akhirnya ketika masuk ke negeri musuh mendapatkan perlindungan, tidak diganggu oleh musuh. Lah seperti itu juga halnya ketika seseorang melewati tempat-tempat angker, maka minta perlindungan kepada ketua tempat angker itu, artinya pembesar jin yang menunggu tempat angker itu supaya tidak diganggu oleh anak buahnya. Wa dzalika anna ar-rajula minal Arab kana idza amsa biwadin qafrin wa khafa ala nafsihi qala a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi yuridu kabiral jin. Yaitu ketika seorang di antara orang Arab ketika berjalan di sore hari melalui lembah yang menyeramkan, yang angker, dan dia khawatir atas dirinya, maka dia akan berkata, a'udzu, aku mohon perlindungan kepada sayyid lembah ini supaya tidak diganggu oleh kaum, oleh anak buah yang sufaha, yang bodoh, yang akan sembarangan mengganggu orang lewat. Yang dimaksudkan oleh orang Arab ini adalah
pembesar jin yang menunggu tempat angker tersebut. Dan ini ternyata kan sampai sekarang ada. Ketika seseorang ingin melewati tempat angker sendirian lagi, maka dia pamit kepada pembesar jin, kemudian sekaligus minta kawalan dari pembesar jin supaya selamat dari gangguan jin-jin yang menjadi anak buah pembesar jin ini. Ini namanya isti'adzah kepada yang selain Allah. Qala Mujahid, kanu idza habatu wadiya. Kata Mujahid, seorang tabi'i, salah seorang murid di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan mereka orang-orang Arab dahulu zaman jahiliyah, kalau mereka menuruni satu lembah, mereka akan mengatakan na'udzu, kami mohon perlindungan kepada pembesar lembah ini. Fazaduhum rahaqa, maka para jin itu akan menjadikan mereka bertambah rohaqa. Kata Mujahid, rohaqa itu adalah zadu al-kuffara tughyana. Para jin itu menjadikan orang-orang kafir yang musyrik tadi, orang-orang musyrik tadi semakin bertambah tersesat. Jadi semakin bertambah tersesat. Hatta yabqau asadda minhum Rawahu Abd bin Humaid wa Ibnu Al-Mundhir. Ini diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid dan Ibnu Al-Mundhir. Begitu. Qatadah Mujahid menafsirkan rohaqa, artinya jin menambahkan kepada mereka kesesatannya karena berlindung kepada jin. Wa qala Ibnu Katsir, sementara Ibnu Katsir mengatakan kaitannya dengan tafsir rahaqa, lamma ra'at al-jinnu annal insa ya'uduna bihim min khawfihim bihim zaduhum rahaqa. Ketika jin melihat bahwa manusia berlindung diri kepada mereka karena takutnya manusia kepada para jin, maka para jin itu menjadikan manusia ini bertambah rahaqa. Apa rahaqa? Ay khaufan wa irhaban wa dhu'ra. Artinya jin menjadikan manusia itu semakin bertambah takut, semakin bertambah cemas, khawatir. Itu zaduhum rahaqa. Jin menjadikan manusia semakin bertambah takut kepada jin, semakin bertambah cemas menghadapi jin, takut diganggu, takut ketika nebang pohon misalnya, terus nanti ada salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal atau ada yang sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh. Lah ini rohaqa. Hatta yabqau asadda minhum makhafah, sehingga mereka lebih takut lagi kepada jin. Wa aktsara ta'awudzan bihin, dan semakin minta perlindungan kepada jin, semakin besar mintanya perlindungan kepada jin, karena semakin takut kepada jin akhirnya semakin semangat di dalam meminta perlindungan kepada jin. Nah ini perkataan Ibnu Katsir. Jadi ada yang rohaqa itu, ada yang mengatakan bertambah sesat, ada yang mengatakan bertambah takut. Dan sesungguhnya kalau orang semakin bertambah takut kepada jin, maka semakin bertambah sesat. Kama qala Qatadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, kan rajulu yakhruju bi ahlihi fayatil ardha fayanziluha fayaqulu a'udzu bi sayyidi hadzal wadi minal jin. Seseorang keluar bersama keluarganya, lalu dia mendatangi suatu hamparan bumi, daratan bumi, lalu dia singgah di sana, lalu mengatakan, saya berlindung diri kepada Tuhan, kepada pembesar yang menjaga, kepada pembesar jin yang menjaga lembah ini. An udarra fihi au mali au waladi au masyati, supaya aku tidak tertimpa madarat.
atau hartaku tidak tertimpa kerusakan, atau anakku tidak tertimpa madharat, atau ternakku tidak tertimpa madharat. Qala, beliau mengatakan, fa idza 'adza bihim min dunillah rahaqathumul jinnu al-adza 'inda dzalik. Beliau mengatakan, kalau dia kemudian minta perlindungan diri kepada jin bukan kepada Allah, maka jin akan semakin menambahkan dia sakit, akan menambahkan dia semakin takut dan menjadi semakin tersesat. Wa dzakara an Ibni Abi Hatim bi sanadin ila Ikrimah nahwa dzalik. Beliau juga menyebutkan dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya sampai kepada Ikrimah, senada dengan apa yang dikatakan oleh Qatadah. Yani Ibnu Katsir tadi menukil perkataan Qatadah, kemudian beliau juga membawakan riwayat dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya sampai kepada Ikrimah, senada dengan apa yang dikatakan oleh Qatadah. Wa qad ajma'al ulama ala annahu la yajuz al-isti'adzatu bi ghairillah. Para ulama telah berizma', bersepakat bahwasanya tidak boleh beristi'adzah kepada yang selain Allah. Wa qala Mulla Ali Qari Al-Hanafi la tajuzul isti'adzah bil jin. Mulla Ali Qari Al-Hanafi mengatakan tidak boleh beristi'adzah kepada jin. Faqad dzamma Allahul kafirin ala dzalik. Allah telah mencela orang-orang kafir atas tindakannya suka minta perlindungan diri kepada jin dan kepada yang selain Allah. Wa dzakarul ayah, kemudian beliau membawakan ayat yang tadi disebutkan di atas. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-An'am ayat 128, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, mengumpulkan jin manusia di padang mahsyar, kemudian Allah berfirman, wahai golongan jin, wahai sekalian jin, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Maka teman-teman mereka, manusia-manusia yang menjadi teman-teman jin itu berkata, ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian di antara kami manusia telah mengambil istimta, telah bersenang-senang dengan sebagian yang lain. Artinya sebagian manusia telah mengambil manfaat dari jin, bersenang-senang dengan jin, dan telah sampai kepada ajal kami yang telah engkau tetapkan bagi kami. Maka Allah berfirman, nerakalah tempat kembali kalian semuanya. Jin manusia yang saling bekerja sama untuk saling istimta', saling memanfaatkan satu sama lain. Kekal mereka di dalamnya kecuali menurut apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Dijelaskan di sini, fastimta'u al-insi bil jinni, beristimta'nya manusia kepada jin, artinya ketika manusia mengambil manfaat dengan bersenang-senang dengan jin, itu maksudnya adalah fi qada'i hawaijihi, ketika manusia berharap jin bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang bekerja sama dengan jin. Wamtithal awamirihi, harapannya jin bisa mau menuruti kemauannya, perintahnya. Jin bisa memenuhi keinginan manusia, perintah manusia, dan bisa memberikan kabar
perkara gaib. Jadi dengan bersenang-senangnya manusia kepada jin misalnya adalah dengan berharap manusia supaya jin bisa menginformasikan sebagian dari perkara gaib. Itu istimta' manusia kepada jin atau istimta'nya manusia dengan menggunakan jin. Maka ada jin yang dijadikan sebagai khadam, pelayan. Itu maksudnya seperti ini. Wastimta'ul jinni bil insi, sementara istimta'nya jin kepada manusia, jin memanfaatkan manusia supaya apa? Ta'zimuhu iyah, supaya manusia mengagungkan jin. Jadi kerjasama ini saling mengambil manfaat, saling menguntungkan satu sama lain. Keuntungan yang diambil manusia dari jin seperti yang kita katakan tadi. Keuntungan jin yang diambil dari manusia adalah manusia mengagungkan jin. Ini keuntungan jin. Wasti'adzatuhu bihi, juga minta perlindungan manusia kepada jin. Wa khudu'uhu lahu, dan juga tunduknya manusia kepada jin. Jadi enggak ada ketika manusia mengajak kerjasama dengan jin, jin itu taat gratis tanpa imbalan apa-apa, enggak ada. Ada imbalan yang diharapkan, yaitu apa? Manusia akan mengagungkan jin. Manusia akan selalu minta perlindungan diri kepada jin. Manusia akan tunduk kepada keinginan-keinginan jin. Bahkan apabila jin itu minta hal-hal yang sifatnya penghinaan kepada Islam, penghinaan kepada kitabullah, akan dituruti oleh manusia karena ada timbal baliknya. Enggak ada yang gratis. Tidak ada sesuatu yang gratis. Hubungan manusia dengan jin gratis cuma-cuma enggak ada. Akan ada saling menguntungkan satu sama lain. Intaha mulakhasan. Selesai apa yang beliau katakan secara ringkas. Terakhir sebagai kesimpulan, qala al-musannif wa fihi anna kauna syai'i yahsulu bihi manfa'atan dunyawiyyah la yadullu ala annahu laysa minasy-syirk. Ini perlu kita mengerti dan harus kita camkan dalam hati kita. Kata al-musannif, di dalam bab ini terdapat penjelasan bahwa sesuatu yang dengan sesuatu bisa dihasilkan manfaat duniawi itu tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak termasuk syirik. Bisa dimengerti enggak? Ada sesuatu yang dengan sesuatu itu seseorang bisa mengambil hasil berupa manfaat duniawi, akan mendapatkan hasil berupa manfaat duniawi. Ini tidak menjadi dalil bahwa sesuatu itu bukan termasuk syirik. Sesuatu yang mendatangkan hasil duniawi tidak mesti itu tidak syirik. Tidak mesti itu tidak syirik. Jadi untuk mengatakan syirik atau tidak, dalilnya tidak bisa. Ini ternyata berhasil kok, ternyata sembuh kok, ternyata menjadi kaya kok, ternyata manfaat duniawi bisa dicapai kok, ternyata saya bisa naik kedudukan saya. Jadi tidak bisa berdalil sesuatu yang dengannya dihasilkan manfaat duniawi bahwa itu tidak syirik. Mungkin syirik, mungkin tidak. Kalau jalannya adalah berisi tentang pemberian macam ibadah kepada yang selain Allah, berarti itu syirik. Kalau itu dibenarkan oleh syariat, sebab-sebab yang dilakukannya adalah sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat, diridhai oleh Allah, nah bisa itu tidak syirik. Misalnya kita dagangnya benar, halal, dengan tata cara yang halal, berhasil, untung besar, menjadi kaya raya, kan mendapatkan manfaat duniawi, itu benar, tidak mengandung unsur syirik. Kalau cara dagangnya benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Islam, tidak ada unsur syiriknya, juga tidak ada unsur haramnya. Tapi kalau seseorang misalnya menyimpan satu benda sebagai ajian, kemudian tidak ada hubungannya dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat, menjadi kaya raya, jangan-jangan itu adalah syirik. Jangan berdalil, buktinya saya berhasil kok dengan menyimpan ini.
uang miliaran rupiah datang dalam satu hari misalnya. Kalau itu bukan penipuan, ya itu ada unsur syirik di dalamnya. Jadi yang benar adalah ketika menggunakan tata cara yang benar. Kalau ternyata tidak menggunakan tata cara yang tidak benar, ada unsur syirik atau ada unsur haram, ya itu bisa masuk ke ranah syirik atau ranah yang haram. Jadi keberhasilan duniawi dengan satu cara tertentu belum tentu cara itu adalah cara yang benar. Bisa dimengerti ya. Jadi orang merampok bisa kaya, tapi kan caranya adalah dengan merampok. Ini tidak benar, cara yang haram, cara yang tidak benar. Meskipun berhasil dengan cara merampok itu, dia berhasil kaya, tapi itu adalah cara yang tidak benar. Seseorang pergi ke dukun, ternyata dari dukun itu ada petunjuk-petunjuk yang tidak benar menurut syariat, mempercayakan dirinya kepada dukun, berhasil. Keberhasilan itu bukan bukti bahwa dukun itu benar, tapi orang salah. Banyak orang yang keliru dalam masalah ini. Dia berdalil dengan keberhasilan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang digunakan ternyata dengan itu berhasil, maka cara itu adalah cara yang benar. Lah ini adalah kesimpulan yang salah. Ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.